Teman lama. Teman seperjuangan. Di Teman kebanjiran. Ciledug Pride. Ciledug Pride. Ciledug Pride kita. Yes, Ciledug Pride. Dulu itu kita 2007 ya kalau nggak salah. Ya. Sama-sama ngikutin salah satu ajang festival nasional di Indonesia, Emala Fontin waktu itu. Ya. Kita boleh nyebutin brand lah ya. Sama apa? Nah, mereka tuh juara satunya waktu itu grup band Geisha. Ya. Geisha Gak juara sama sekali. Finalis Doang tapi nggak juara sama sekali. Even juara favorit juga enggak. Tapi ternyata bisa senasib sama The Massive di. Tapi band yang dulu gua tonton waktu kalian manggung di Soundtree, itu adalah Geisha. Jadi aku sampai nonton di depan karena gue yakin Geisha akan jadi band yang sukses waktu itu. Sebelum kita Emala Fontin. Pas udah maksudnya udah, pas udah menang, tapi okay. maksudnya iya, salah satu band paham. yang gue tonton yang gue yakin ini bakal jadi besar itu Geisha. Berarti salah satu kesuksesan kita itu adalah Doaria. Amin. Tapi emang benar maksudnya saat itu gue cuma bisa terengah-engah ya melihat suaranya mendengar suara Momo saat di panggung. Gila. Saat itu suara cewek yang pitch-nya bener-bener nggak goyang. Aduh. Notnya tuh tepat sasaran. Aduh. Top. Aku kalau diginiin tuh kayak antara beban atau pujian. Bener. Cuma emang dari dulu memang Rian ini top aja kalau misalnya muji-muji orang memang Rian. Tapi bener. Bukan pujian beneran. Ini bener. Ini fakta. Kita belum pembuka yang gimana-gimana dia udah bukanya panjang lebar. Apa kabar ya? Baik, Momo. Nah. Akhirnya ketemu lagi kita ya. Gila, kita tuh udah berapa tahun ya semenjak aku married, terus punya anak. Terus nggak sama bandnya lagi. Ya. Itu udah lama ketemu sih. Banget. Berapa tahun ya? Kamu married? Married kan aku udah mau hampir 6 tahun. Ya berarti mungkin 5 tahun kali. Iya. 5 tahun lah. 5 sampai 6 tahun lah kita nggak ketemu. Ya, apa kabar The Massive yang Baik. udah warawiri sampai ke Amerika? Alhamdulillah. Itu gimana ceritanya nih The Massive yang band Ciledug tiba-tiba nyampe manggung di. Jadi from Ciledug to Times Square, New York. Biasa gimana ceritanya sih? Itu memang dari label atau kalian sendiri? Sebenarnya memang Program. entah kenapa memang kita tuh selalu punya mimpi untuk bisa manggung di tempat yang jauh ya. Maksudnya kita pernah manggung di Irlandia tahun 2013. Wow. Di Australia, terus terakhir 2019 tuh kita main di London. Kita manggung di London. Terus entah kenapa kita pengen banget bisa manggung di Amerika. Gimana caranya? Dan akhirnya setelah ada beberapa keajaiban sih yang akhirnya kita bisa akhirnya berangkat ke sponsor. Sponsor. Terus akhirnya itu sama aku potong itu sama beberapa artis lain juga. Enggak. Atau cuma The Massive? Cuma The Massive. Jadi kita ya memang kebetulan kita punya beberapa teman di sana, terus kita kayak minta mereka mengatur beberapa gignya kita di sana. Tapi intinya sebenarnya kita nggak bilang ini go international, tapi lebih ke kita latihan manggung sih. di sana aja. Ya kita manggung di sana, kita latihan, kita tes mental, dan kita juga di sana benar-benar kayak band yang zaman di Ciledug waktu itu, bawa alat sendiri, Iya. ngalok sendiri. Kayak di Wapres ya. Bener, kamu ingat kan? Ya pasti. Pas manggung di rumah, Terus gimana rasanya? Rasanya? Gimana sih rasanya? Tapi penontonnya juga nyampur kan? Ada nyampur, Blacknya, ada Blacknya, ada orang Indonesia. Jadi sebenarnya gini, kalau ngomongin rasa, udah pasti happy ya, karena kita bisa manggung di negara orang. Iya. Dan istilahnya kita manggung kita ketemu orang Indonesia, tapi mereka bahkan banyak juga yang nggak tahu The Massive, karena Jauh. mereka udah puluhan tahun tinggal di sana. Mereka nggak ngikutin musik Indonesia. Tapi yang tahu The Massive gimana tahu Momo ya? Ya pasti ada yang tahu kamu, tapi maksudnya beberapa orang tuh banyak juga yang nggak tahu The Massive ternyata. Jadi ternyata PR kita masih banyak. Ternyata ya kalau kita mau pengen The Massive ini dikenal sama banyak orang, ternyata PR kita masih jauh sekali. Bahkan orang-orang Indonesia di sana aja banyak yang nggak kenal kita. Jadi perjalanan kita selama ini ternyata masih baru awal banget. Padahal kita udah mau 20 tahun kan bareng-bareng. Dan memang The Massive ini selalu mencatat mimpi-mimpi kita. Kita tuh selalu setiap tahun kayak ngobrol.
panjang kayak meeting gitu, evaluasi yang tahun lalu, terus kita menulis target-target kita di tahun-tahun berikutnya. Kita selalu tulis, termasuk Amerika tuh sudah kita tulis sebenarnya. Mau bangun di mana? Nulisnya kapan? 2 tahun lalu. Nice. Ada benar-benar kita catat. Yes. Lu mau di mana lagi? Bangun di Amerika itu ada tulisannya. Ini tuh aku ngedengar Rian ngomong kayak gini tuh udah kayak apa ya? Mungkin buat teman-teman musisi yang masih karyanya belum terdengar. Ini mungkin bisa jadi salah satu semangat buat kalian yang nonton karena mimpi itu perlu ya. Mimpi perlu dan jangan pernah mengecilkan mimpimu. Jadi kamu Karena harus, dengan begitu juga kita punya dorongan untuk mencapai mimpi itu. dan satu lagi selain kita punya mimpi yang besar ya kita punya usaha yang harus besar juga. Pastinya, kalau nggak bagaimana dapetinnya. Tapi aku salut sama kalian ya, kekeluargaannya Alhamdulillah memang erat banget. Kalian 20 tahun ya? 20 tahun bahkan kita sekarang sudah punya perusahaan bareng. Wow. Gitu. Jadi emang kita sudah Oh, punya perusahaan? Ya. Momo sendiri? Momo kalau Momo kayaknya udah punya banyak perusahaan nih sekarang. Beda lini. tinggal bikin. Aduh. Dian nih. Tapi seneng banget loh ketemu Momo, maksudnya. Aduh, aku seneng banget suasana kayak begini Iya, tuh loh. itu bener-bener Nostalgia ya. suasana yang bener-bener Dirindukan. udah lama banget ya nggak kita Parah. kayak gini ya. Parah, aduh. Dan karena dulu kan Momo kita selalu ketemu karena Momo jadi vokalis band kan. Iya. Di label yang sama. Ya, sekarang sendiri. Terus gimana rencananya mau ngeband lagi atau solo aja? Oh, Rian pernah nawarin mau bikin lagu ya? Oh kalau aku siap, aku kapanpun siap. Tinggal workshop. Gampang. Momo jadi mas solo ya? Tapi sebenarnya kamu tuh solo atau mau solo atau mau bikin band lagi atau mau balik lagi? Karena kan nama di Instagramnya kan tetap nggak berubah ya? Iya. Masih real. Ini yang nanya jadinya dia nanya Ya saya. beneran, aku pengen nanya kenapa sih kok nggak dirubah jadi Narova Morina gitu? Kenapa harus tetap dengan nama itu? Aku takut ya ngejawabnya salah karena di pihak sana juga kan jawabannya juga ambigu kan. Aku juga bingung. Jadi nggak usah jawab, bisa jawab atau mau jawab? Bingung karena ada pernyataannya yang bilang nggak dikeluarin, ada pernyataan yang dibilang udah sepakat mereka jalan sendiri. Nah jadi sebenarnya kalian tuh sepakat atau nggak sih sebenarnya? Korek-korek lagi. Ya biarkan jadi cerita kita aja ya. Oke. Nanti ada record aja. Udah, berarti nggak boleh ngomongin di sini. Oke. Kita hari ini ngebahas Kupas Habis Rian. Aku tuh kan sempat lihat itu kalian sempat kecelakaan. Iya. 6 bulan lalu. Iya itu di Jawa Tengah. Kita mau ke Banyuwangi. Ini kameramen kita jadi saksi juga nih. Jadi kita mau manggung di Banyuwangi, kebetulan sehari sebelum itu kita main di. Ini udah pernah diceritain di vlog sebelumnya? Belum. Baru. Jadi sehari sebelum itu kita manggung di Kelosor di Bekasi. Nah mau nggak mau, karena besoknya ada press conference, jadi kita harus setelah manggung dari Bekasi itu kita harus langsung ke Surabaya waktu itu via Surabaya. Terus dari Surabaya ternyata udah malam banget ya, sekitar jam 12 malam ya, jam 12 malam kalau salah. Ternyata dari Surabaya ke Banyuwangi itu 6 jam. Dan waktu itu mobil kita memang ketinggalan sama yang lain, malah kita konvoy. Yang lain ini maksudnya kru? Iya, dan kru dan personil yang lain kan. Okay. Jadi personil yang lainnya maksudnya gimana sih? dimasuk dibagi dua kan. Jadi kita 3-3 gitu loh. Oh, oke. Jadi mobilnya Iya. kan yang personilnya dibagi dua gitu. Iya. Jadi kita tuh kayak ketinggalan jauh banget, mungkin sekitar 30 kilo kali ketinggalan. Iya. Oh tuh jauh banget. Karena kan perjalanan 6 jam kan. Terus Tapi kebetulan aku tuh di perjalanan benar-benar tidur terus. Nggak melek sama sekali. Oke. Nah, terus pas menjelang pas mau masuk ke Banyuwangi itu tiba-tiba tuh kayak gitu langsung nabrak banyak, entah itu nabrak apa ya. Tiba-tiba. Iya, tiba-tiba nabrak. Aku kebangun. Oh, oke. Kebangun. Terus aku udah kepentok apa gitu. Jadi tuh Oh, yang mata kamu sampai bengkak iya, itu. jadi tuh kayak kaca tuh udah pecah semua. Oh my god.
Terus Tuhan baik banget. Terus Rama samping gua kan. Dia udah berdarah. Terus Gino dengarnya. yang aku selamatkan waktu itu kayak barang-barang aku selamatin semua, aku turun. Aku udah kayak bola pingpong, kayak bola Udah benjol. gitu kan. Terus itu jam 4 pagi kalau nggak salah. Jam 4 pagi. Terus akhirnya aku turun, aku bantuin teman-teman untuk turun. Wahyu juga di depan kan, bahkan dia di depan, serem banget ya. Kaca udah pecah semua. Oh jadi cuman mobil kamu ini yang bertiga ini aja. Kamu, Kiki dan Enggak, aku, Rama, Wahyu. sama Tommy. Tapi yang paling parah siapa? Yang berdarah itu siapa? Rama berdarah. Aku juga parah. Maksudnya semuanya parah sih. Dan ya alhamdulillahnya Tuhan masih kasih kita ini ya, hidup lagi ya. Maksudnya kita selamat dari maut. Iya. Ya walaupun Tapi kenapa sih sebenarnya waktu itu licin kah, hujan kah atau? jadi kayaknya drivernya ngantuk sih. Nah, habis itu aku benar-benar perketat riders kita. Nah, itu aku mau nanyain. Semenjak setelah kecelakaan itu riders kamu berubah. Kalian berubah. Apa yang berbeda? Yang berbeda, kita masih harus di atas 2 jam kita harus pakai pantol. Oke. Harus dikawal polisi. Ya. Dikawal, maksudnya harus ada yang ngawal. Oke. Terus Di semua kota manapun atau? ya, pokoknya di atas 2 jam. Oke. Dimanapun. Terus 2 jam. Terus mobil juga kita akhirnya berubah Dari apa ke apa? dari Innova ke Alphard sekarang. Oke. Ya, karena Dua-duanya. ya, Personil dua-duanya dapat Alphard. ya sekarang udah kayak gitu. Tapi dengan kondisi seperti itu nggak makin susah pekerjaannya? Alhamdulillah lancar terus. Oke. Ternyata itu bukan jadi halangan, maksudnya Iya. riders itu maksudnya gini, Keselamatan ya? bukan, maksudnya di posisi udah masuk sekarang itu Oke. sudah wajar. Jadi maksudnya kita sudah punya 7 album, Ya. lagu-lagu kita alhamdulillah juga kalau kita manggung semua teman-teman nyanyi. Jadi Bukan maksudnya permintaan yang iya, mengada-ngada gitu. itu maksudnya itu hal yang wajar dan kita juga nggak minta kayak pakai Ferrari juga gitu kan. Maksudnya, Pakai Ferrari repot ya iya, nanti. makanya terus Nanjak nggak bisa. kita nggak minta limosin gitu kan, jadi maksudnya itu masih oke lah gitu Iya. untuk sebuah band yang sudah punya 7 album gitu. Jadi aku juga belajar dengan beberapa musisi senior ya, kayak Iya. misalnya Ahmad Dhani gitu, dia bilang dari zaman dulu gue pasti pakai first class pesawatnya gitu, Iya. business class misalnya. Ya akhirnya kita coba ternyata oke. Panitia Oke. Berarti promotor juga mendukung ya. istilahnya, Maksudnya mereka it's okay, no problem. nggak ada masalah. Tapi yang berubah hanya masalah akomodasi. Akomodasi transportasi kita rubah banget. Dan ternyata nggak ada masalah gitu. Saya para IO promotor tidak keberatan. Nice. Kalau Momo gimana? Momo. Balikin lagi. Kalau Momo, pentingnya Momo dibahas. Kan kita beda. Iya, Kamu nanti kan di ini. apa di channel gua aja ntar. Belum. Channel gua aja, Maksudnya bukan belum kayak The Massive yang jadwalnya udah. Enggak, tapi kan di zaman itu juga kamu lagi luar biasa, maksudnya hits banget benar gitu kan. Tapi kan zaman itu tuh udah 6 tahun yang lalu. Iya. Tapi mungkin kalau misalnya masih Oh masih. ada di Tapi kalau Indonesia mungkin kalau sekarang sih bisa ya. tuh kayak gitu kan. Kalau enggak pasti kalau aku sendiri aku kan juga aku bukan kayak gini. Aku kan juga udah mulai membuka diri kan untuk mencoba jalan sendiri ya lebih ringan sih harusnya karena kan ridersnya juga aku bisa tumbuh sendiri kan. Iya. Kalau misalnya band kan mesti pertimbangannya kan ada beberapa banyak harus, maksudnya harus gabungin bareng-bareng juga kan. Nah aku mau nanya nih, kamu lebih suka solo atau ngeband? Gua ketawa, aku nanya. Ini harus jawab jujur. Harus jawab lagi. Begini, ini bukan masalah lebih suka ya, tapi keadaan mungkin yang mengharuskan aku untuk nyaman di Solo. Ya kan? Karena pertama posisi di Malang, kedua sudah berkeluarga, pengalaman yang sebelumnya yang walaupun sebenarnya ya kalau boleh jujur
tidak pernah terbayangkan bahwa aku harus terpisah gitu. Ya whatever it is, ya aku akhirnya menerima gitu. Menerima pun dengan nggak apa-apa, I'm okay. Jadi kamu sendiri sebenarnya keluar atau gimana sih? Mengundurkan diri berarti? Aku nggak pernah mengundurkan diri. Pada intinya tuh aku ngomong dimanapun itu, intinya ya aku mau pernah ngomong dimanapun, nggak tahu di vlognya siapa, aku ngomong tuh apa adanya. Jadi memang benar-benar faktanya seperti itu ya? Iya. Kamu Jadi tidak- kalau misalnya ada yang tidak bisa memahami, bukan menerima ya, memahami itu, ya oke. Maksudnya jangan nggak perlu ngebantah gue, tapi kalau boleh jujur itu jawaban apa adanya. Jadi apa yang kamu omongin selama ini dimanapun itu memang Ya apa adanya. faktanya seperti itu. Ya pokoknya apa adanya gitu loh. Terlepas apapun lah, mau dibilang ini dibilang itu ya sudah, aku bilang dalam hati ya udah gitu. Di sini aku gitu aja. Kita nggak usah memperbanyak. Ketika kamu sudah tidak di situ, kamu nyesel nggak? Enggak. Bukan menyesal. Aku tidak pernah menyesali apapun yang terjadi ya. Karena kan memang itu pasti sudah rencananya Tuhan juga kan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Cuma menyayangkan doang waktu itu. Udah cukup. Menyayangkan doang. Karena tidak ada komunikasi yang baik saat itu. Mancing ya. Kamu dari infotainment mana? Enggak. Ini vlognya siapa? Aku cuma nanya itu benar-benar yang sangat apa ya? Ya pada intinya Formal sih. menurut aku ya, pada intinya menurut aku nggak cuman apa ya istilahnya, di kerjaan aku juga sekarang nih, di perusahaan kita sekarang, menurut aku dengan aku berbaur dengan banyak pegawai, menurut aku kayaknya salah satu masalah di dunia ini ya yang membuat jadi rumit itu bukan uang sih, bukan hanya uang, maksud aku komunikasi. Nah, satu lagi aku mau nanya, bener-bener ini sangat aku tuh Mancing banget. kayak penasaran sih. Sebenarnya suamimu tuh ngizinin nggak sih kamu jadi vokalis saat Aku itu? jawab dengan tegas ya. Iya. Tidak pernah ada larangan, hanya disuruh membatasi. Tegas aku ngomong. Tidak pernah Oke, ada larangan. dibatasi itu gimana? Sebulan berapa kali? Dibatasin. Enggak, bukan masalah sebulan berapa kali. Misalnya gini kan, biasanya kalau band itu kan sebulan bisa Aku 15 terang-terangan kali, ya. 10 kali misalnya. Iya, Sebulan. gini, bukan masalah dibatasi sebulan harus berapa kali, enggak. Waktu itu kondisinya aku baru married, dan puji Tuhan kebetulan aku dapat suami yang mapan. Jadi waktu itu kita memang liburan, apa namanya istilahnya, honeymoon terus. Ya. Tapi kan nggak selamanya honeymoon. It depends on you mau wait for me or not. Ya kan? Jadi bukan masalah. Ya ini pendapat aku pribadi ya. Terserah mau terima apa enggak. Cuman aku selalu ngomong apa adanya. Maksudnya memang waktu itu kondisi aku setelah married memang kita merencanakan untuk ya honeymoon terus gitu selama berapa lama gitu. Mungkin nggak? Karena kan mereka juga kan sudah Jadi sebenarnya butuh pekerjaan nih, butuh manggung, butuh pemasukan kan. ya. Nah, maksudnya mungkin mereka pengen saat itu pengen banyak manggung mungkin ya. Nggak tahu. Kamu udah tanya belum? Belum. Aku makanya bilang mungkin. Ini dia yang bahas ya. Bukan itu masalahnya. Ini kan gini loh. Bukan hanya gini loh. Masa band itu nggak boleh istirahat? Sorry ya, Oke. sorry ya teman kita aja deh yang Peter Pan lah katakannya. Peter Pan yang pernah istirahat berapa tahun? Ya kayak contoh ini aku harus contoh bebas itu. Misalnya aku kan suka ngambil liburan juga. Iya. Misalnya, Berapa lama? Saya 2 minggu gitu ya. Oke, Tapi- 2 minggu sebentar. Ya, tapi setelah 2 minggu itu emang aku diajar manggung lagi. Iya. Selama 2 minggu itu bisa sampai 10 event dalam 2 minggu itu. Nah saat itu kalau misalnya kamu begitu mungkin nggak? Atau nggak mau? Mungkin nggak?
mungkin aja nggak? Kalau dihajar nggak mungkin. Karena posisinya gini Rian kan laki-laki. Oke, makanya Ya kan? Rian aku baru nanya ini. laki-laki karena Momo ini istri. Iya. Apa sih yang harus dikejar Iya. gitu loh. Dan kedua, aku punya suami yang cukup. Dalam artian tidak ada yang harus perlu kamu Ya. terlalu ambisius gitu. Cuma nggak ngerti apa yang mereka mungkin mengharapkan ketika itu. Intinya sih menurut Mungkin aku, karena tidak ada komunikasi yang ya menurut aku itu sih intens kali ya. Maksudnya yang dalam dari hati ke hati lah. ya yang dalam gitu. Bener nggak kayak gitu? Menurut aku ini nggak tahu kalau menurut mereka. Karena sebenarnya semuanya kan teman-teman aku juga kan, ya kan? Iya dong. Jadi aku juga teman seperjuangan. teman seperjuangan. Pinter banget ya dimancing-mancing. Ini sebenarnya vlog ini sebenarnya harusnya yang nanya siapa yang jawab siapa. Sekalian. Nanti aku minta audionya ya. Mas minta audio Mas. Gak boleh, kita dulu. Ya kamu dulu aja nggak apa-apa. Iya, tapi dia bisa mancing deh, gue kesel deh. Aku Nggak biasa. yang nanya dong. Nggak kayak Widi kemarin. Oh Widi. Itu dia yang ngomong sendiri kok. Aku sama sekali nggak membahas itu. Tapi itu ini apa? Maksudnya jadi pembahasan banyak orang. Kenapa? Maksudnya jadi viral gitu apa statementnya dia. Ya viral gara-gara siapa? Masa gara-gara mereka sendiri yang nge-snitching? Mereka. Oh iya. Loh, bukan maksudnya kan yang ngambil video itu kan bukan aku yang ngedit video itu terus tanpa izin aku ngambil. Ya aku nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau efeknya jadi netizennya jadi rame kan jangan salahin Momo gitu. Tadi sampai mana nih kita ngobrolnya? Lupa kan dia. Kalian albumnya udah 7 ya? Ya 7 album kita baru rilis album Time. Jadi album Time ini memang Itu kita English semua. enggak ada Siapa yang bikin? cuma satu lagu yang bahasa Siapa yang Inggris. bikin? Masih aku sih masih banyak aku yang bikin. Memang album ini cukup beda dari album yang lain karena bener-bener kita tuh bebas banget kayak ngasih unsur R&B lah. Nyanyiku juga jadi agak R&B. Satu album ada berapa lagu? Satu album ada 10 lagu. Terus kolaborasi juga banyak banget ada. Ini boleh ada musika? Itu dia, kita juga kaget. Kok musika Nggak boleh. ngebolehin kita ekspor banget musiknya di album ini. Maksudnya tiba-tiba kita bener-bener aku bikin lagu ala Boyz II Men gitu kan. Serius? Iya di lagu judulnya Sahabat Jadi Kekasih dan itu featuring ada apa Ryan Pono dan juga Regina Putira. Oh iya. Tahu kan Regina Putira? Lu kok ketawa sih? Ya enggak. Dia nanya aja mukanya ketawa nyebelin cung. Jadi sebenarnya yang Tadinya tuh aku pengennya Sahabat Jadi Kekasih mau dibawain hari ini. Tapi versinya Momo. Itu keren sih. masa Iya serius. Kamu dengerin? aku tahu kok. Kan video klipnya yang klasik ya. Maksudnya kamu? Retro. Retro. Iya. Jadi di album ini emang kita ada kolaborasi sama Hans RM, sama Phil Koplo. Oke. Oh, berarti banyak duet. Ya ada banyak kolaborasi terus Firsa Besari. Berarti sekarang lagi nggak bikin album lagi. Kan itu album itu. Yang mana nih? Siapa? Ya, kan ini album ke-7. Ya. Udah lagi stop bikin atau lagi Baru bikin lagi? tahun ini kan? Oh, baru tahun ini. Nanti tahun depan baru bikin lagi gitu. Duet lagi. Tahun 8, nggak tahu. Belum tahu kan kita Kirain mau ngajakin mau. Kita bikin kolaborasi. Lagu. Bener ya? apa? Lagu apa ya? Tentang apa? Bebas. Nanti kita bicarakan. Kita bicarakan. Ayo. Ini bentar lagi udah berapa lagu nih? Yang satu lagu lagi. Berarti kalian itu udah 20 tahun ya? Mau 20 tahun, bulan Maret nanti 20 tahun. Oke, 20 tahun di musika dari awal. 15 tahun di musika. 15 tahun di musika. Tapi kita berjuang kan 5 tahun tuh. Sampai akhirnya masuk musika. Tapi kan sekarang kan udah punya PT nih. Ya. Bagaimana tuh? Ada rencana mau ini sendiri? Sebenarnya kalau nggak? perusahaan itu lebih ke apa ya? Lebih ke komitmen
biar kita juga lebih terikat kan. Karena buat kita The Massive ini bukan hanya sekedar band sih, karena suatu saat nanti juga kita akan banyak mengolah banyak hal gitu. Maksudnya Jadi ya kayak PH. apapun, kita ada agensi juga, ada Wow. lain-lain. Sepertinya berarti ada rencana kalian akhirnya berdiri sendiri. Setiap musisi pasti pengen mandiri ya, maksudnya ada waktunya akan mandiri, tapi kan tetap kita harus menghormati kontrak. Oke. Ya alhamdulillah juga sama musikan juga baik-baik banget, Iya. nggak pernah ada masalah, apa puasin apalagi ya kan. Jadi sebenarnya kita harus komitmen sih, komit aja, komit dengan kontrak, kita jalanin kontrak dengan baik gitu aja. Selesaikan dengan baik. Selesaikan dengan baik, karena kan semuanya dimulai dengan baik, kalaupun selesai harus Ya, baik-baik gitu. juga gitu, nggak boleh. Berarti ada arah ke sana ya. Kalau The Massive memang Mandiri, pengen mandiri. kita pengen pasti. mandiri. Aku mau nanya nih ya. Kalian ini kan band. Ya. Ya. Mungkin ini salah satu dulu juga jadi polemik aku juga Oke, ketika aku di oke, boleh. Kamu pernah nggak sih terbersit di dalam hati dan pikiran kamu punya band dan kamu juga pengen ada karya solo? Oke. Jujur kalau aku belum kepikiran solo Sama sekali. sama sekali, karena Why? banyak mimpi-mimpi The Massive yang belum kesampaian. Jadi menurut aku tuh The Massive ini kayak kendaraanku untuk kemanapun. Kayak contoh, kita bisa manggung di Amerika karena apa? Yes. Karena bareng The Massive kan. Jadi kalau aku solo belum tentu aku bisa kayak bisa keliling dunia. Oh, oke, Pak. Maksudnya- Kenapa nggak bisa? Belum tentu aku bilang bukan nggak bisa, belum tentu bisa. Maksudku gini, Tapi kan juga bisa aja bisa. Kenapa? mungkin, tapi kamu takut sendirian? enggak juga, karena buat aku saat ini aku belum. Atau memang udah ketergantungan aja sama The Massive? Jadi gini, kalau buat aku kan kita selalu menulis mimpi tuh. Ya. Mimpi kita tuh masih banyak yang ternyata masih jauh banget, masih banyak yang belum kita capai. Kalau tiba-tiba aku solo, Tapi menurut, ya I know. Maksudnya begini loh. Namanya manusia ya nggak akan pernah puas. dan ternyata kan kita berlima aja masih aman-aman aja. Alhamdulillah rezeki lancar, tidak ada yang istilahnya apa ya, kurang sedikit pun. Artinya kamu tidak pernah seambisius itu untuk Mungkin kalau nanti kita punya, membentuk karir sendiri gitu ya. mungkin kalau kita nanti udah berkarir atau bisa punya karya yang bisa keliling dunia gitu, Ya. udah keliling dunia baru mungkin aku bisa kepikiran kali ya. Tapi kan sebenarnya pertanyaan aku ini kan cuma bukan ini ya. Maksudnya kamu punya band tapi kamu juga ada solonya gitu. Iya, cuma maksud itu aku belum kepikiran, belum ada waktu untuk, karena Sibuk di ya. The Massive aja tuh kayak kita Bersibuk bikin banget. ini gitu loh, maksudnya. Dia nggak ada waktu buat bikin Iya, diri sendiri. belum ada waktu ke situ sih. Iya. Kamu ini Dan kan kalau solo juga berkarya. aku juga berpikir gini, kalau aku solo pasti nanti kayak tim produksi gitu. Aku Iya. mikirin banyak hal sih sebenarnya. Iya. Gitu sih. Ngomong-ngomong ya, kalau aku lihat The Massive ini kok kayak kamu ya leadernya ya, maksudnya kayak yang lebih menonjol. Sebenarnya enggak sih. Enggak. Jadi kalau dalam kodrat sebuah band, vokalisnya kodratnya adalah ngomong. Iya. Tapi sebenarnya kita tuh punya peran masing-masing. Yang Kiki tuh keuangan. Artinya ini Iya. otaknya masing-masing Iya. tuh ada Semuanya punya bagiannya. andil, ya. Oh, I see. Nice. Jadi aku juga kayak aku tuh nggak bisa ngurusin duit tuh nggak bisa. Aku nggak ngerti. Kamu perlu bantuan saya. Ini kayak jago nih. Jadi aku tuh Salut sama The Massive karena menurut aku tuh kalian salah satu panutan ya, maksudnya band yang punya arah, punya tujuan dan apa ya, kekeluargaan yang kalian bentuk itu memang bener-bener membuat kalian kuat, yang penting berkembang. band itu yang penting punya visi Yes. dan misi yang sama. Iya sih. Nah, menyatukan visi misi itu tidak mudah. Caranya gimana? Komunikasi. Ngobrol. Iya. Ngobrol. Kita udah kelar dulu. Oke, karena kita mau manggung. Manggung. Ya. See you di on stage. Oke, sampai ketemu di stage.